Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Wah, keterangan berpura Dito Aryo Tejo justru sangat memberatkan posisi Johnny Plate. Ia memberikan keterangan bahwa Plate aktor tunggal pengguna anggaran. Wah, mana Om Brewo? Penjugalan Om. Tuh, Golkar senyum-senyum aja, kadarnya dipanggil Kejagung. Kalau tak terlibat gak perlu panik lah Om. Menurut saya ini memang disiapkan untuk pendanaan pemilu. Dan saya pantas yang kemarin ada yang keliling pakai private jet sekarang udah nggak lagi, itu mungkin ada hubungannya. Iya, karena sudah kena nih. Iya. Nggak, tapi saya gini. Ya yang pasti kalau dari yang saya baca, kan saya hari ini hanya membaca apa yang dituding yang ada di suatu media. Itu karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan apalagi menerima. Makanya saya juga senang bisa datang ke kejaksaan, karena waktu minggu lalu kan saya itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend dari cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga buat semuanya. Nah, nama itu sudah kita konfirmasi, kita mendapatkan nama yang agak terang benderang gitu ya, hasil penelusuran kita dengan beberapa orang di lingkaran proses penyelidikan kasus ini. Nama orang yang bersangkutan sudah kita konfirmasi juga. Oh, sudah merespons juga? Sudah merespon dan memberikan jawaban, sekalipun dia membantah. Dan dia mempertanyakan apakah Dito yang maksud adalah Dito dia atau orang yang berbeda. Oh. Jadi kebayang nggak bagaimana sebuah korupsi yang dirancang dengan sedemikian rapinya, apa iya yang seperti ini kemudian mau dikasih ke partai lain? Iya. Nggak mungkin gitu. Jadi dari logika, dari empiris juga kita pernah lihat partai-partai lain itu kalau udah menguasai kayak gitu ya udah dia aja akan diambil. Berarti dia sebenarnya mencari-cari ya, kalau dia nyakar nama-nama lain di luar kelompok mereka, nyakar partai lain di luar partai Nasdem itu sebenarnya supaya Nasdem nggak disasar menjadi pusat sasaran aja gitu, supaya partai lain juga diserang gitu loh. Memberikan keterangan dan ini biar informasinya tidak sumir, kita akan insya Allah hadir ke Kejaksaan Agung di siang nanti. Rencananya jam 1. Iya. Enggak. Itu kan urusannya dituduhnya, saya bukan waktu saya sebagai Menpora, dan itu tuduhannya ya nggak apa-apa lah, kita nanti akan memberikan keterangan dan juga klarifikasi. Tapi kalau ini mau ditelusuri, nggak mungkin ke partai lain, pasti ke Surya Paloh. Itu nggak jauh. Pasti ke Surya Paloh, karena Sekjen itu kan laporannya ke ketua kan. Mana lagi masa Sekjen Nasdem lapornya ke Golkar? Nggak mungkin juga. Jadi ya pasti ke ketua partai gitu. Sebenarnya ini ya keterangan yang kita dapat di lapangan memang ada nama itu ya. Di berkasnya pun juga disebut secara terang benderang, dan hasil penelusuran kita di lapangan nama itu merujuk kepada seseorang yang di fase itu dia masih menjabat sebagai seorang pengusaha dan seorang staf khusus ya di sebuah kementerian. Tapi ya mustahil itu kemudian menjadi korupsi multipartai gitu. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi berkaca kepada banyak kasus korupsi, paling mentok itu satu partai, nggak mungkin lintas partai gitu. Ya mikirlah itu dapurnya masing-masing. Iya, kan, karena gitu kan menterinya dari partai misalkan Nasdem. Dirjennya semua itu diamankan semua, sama kayak si Anang Latif itu kan di Baktikominfo. Itu kan juga kan men-setting bagaimana si konsorsium itu bisa menang tender. Itu kan Enggak ada. Karena ya benar-benar sumir dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi nanti kita datang aja lah. Minta izin nggak sih, Mas? Minta izin nggak? Tadi saya hanya melaporkan ke Pak Mensesnek akan hadir ke kejaksaan. Takutnya kan ya wartawan kan rame ya, takutnya bisa mengganggu isu-isu nasional. Jadi tadi saya melaporkan. Ini kayaknya dejavu nggak? Mungkin nggak dejavu di Nasdem nih? Ketua umum, bendahara dan ini kena. Sekjen sudah loh. Kalau secara matematika, kalau 2,5 triliun saja bisa menjangkau ketua umumnya, apalagi 28 triliun nilai proyeknya itu ya. Itu mungkin nggak semua ketua umum ya, mungkin ya 1,5
stasiun. Tutup satu kantor. Satu kantor bisa tutup tuh, satu tower ya istilahnya ya. Iya, korupsi tower di Nasdem Tower. Iya. Itu untuk apa udah? Ya, ada beberapa hal yang kita dapat petunjuk di lapangan. Misalnya ada semacam permintaan yang itu dialokasikan untuk keperluan staffnya mereka, staffnya Pak Menteri gitu ya. Itu di store secara berkala setiap bulan. Besarannya kalau nggak salah sekitar 500 jutaan ya dari periode hampir setahunan lebih lagi. Jadi maka kalau kemudian dakwaan Pak Menteri ini besok itu juga salah satunya itu adalah merujuk kepada peristiwa itu gitu ya. Kalau sampai T, nggak mungkin itu orang per orang kan? Iya, iya. Bisa jadi itu adalah ya lembaga, dalam hal ini lembaga partai masuk gitu kan? Iya, iya. Jadi kalau T, nggak mungkin Joni sendirian. Iya, itu pasti. Ya sama kayak Demokrat. Saya berkaca kepada Demokrat, Hambalang itu kan menyeret semua elitnya gitu. Iya. Dengan 2,5, maka 28 triliun ini harusnya juga bisa menyeret semua elit di Nasdem. Seharusnya. Kalau Pak Jokowi mau memotong Anies hari ini, maka Surya Paloh harus tersangka. Harus tersangka? Ya harusnya gitu. Kalau Pak Jokowi mau ya. Kalau Pak Jokowi mau hari ini pasti udah tersangka Surya Paloh. Ngapain pakai Joni Plate? Iyalah, ngapain? Joni Plate kan bukan siapa-siapa gitu. Ya dia sekjen lah, cuma kan ya nggak langsung kena ke ketuanya gitu loh. Oh. Jadi kalau saya lihat hari ini. Jadi asumsi itu bisa aja berlebihan. Kalau saya melihat gini, Pak Jokowi itu saking sabarnya gitu ya. Sabar. Saking sabarnya Pak Jokowi itu nggak mau ngotak-ngatik Surya Paloh.